Apakah contoh-contoh yang termasuk hukum pokok dan hukum tambahan? Hukum pokok atau yang disebut muhkamat dalam surat ketiga ayat 7 adalah seperti yang dimaksud pada beberapa ayat suci ini, di mana dinyatakan bahwa orang tidak boleh memakan darah, karena darah itu berbahaya bagi pertumbuhan diri dan mental dalam hubungannya dengan masyarakat. Surat keempat ayat 15 dan surat keempat ayat 16 dinyatakan orang dilarang melakukan perbuatan lesbian dan homoseks, lalu diberitahukan dengan ancaman hukuman. Karena perbuatan itu mengakibatkan kemusnahan total ataupun paling kurang kemelaratan hidup pribadi. Pada surat ke-24 ayat 2 dan ayat 3 dinyatakan bahwa orang tidak boleh berzina, juga diberikutkan dengan sanksi hukum, karena perbuatan itu secara nyata dapat menimbulkan penyakit berbahaya serta mendatangkan keresahan dan kekecewaan hidup bermasyarakat di dunia kini. Pada surat ke-106 ayat 3 dan surat kedua ayat 149 dinyatakan bahwa manusia harus menyembah Allah dengan menghadapkan sholat ke arah Ka'bah di Makkah. Dan Tuhan tidak boleh diserikatkan, hanya dengan menyembah kepadanya saja kehidupan ini, muka planet ini, dapat berlangsung lancar dan makmur. Begitupun dengan menyembah kepadanya, akan terdapat kebahagiaan kekal abadi pada kehidupan yang pasti berlaku di akhirat. Semua contoh yang di atas ini tadi adalah bahagian dari hukum pokok tertulis nyata dalam Al-Quran. Siapa yang mengingkari hukum itu akan celaka dan pasti menghadapi penyesalan yang berkepanjangan. Namun dalam Al-Quran sendiri termuat hukum tambahan atau mutasabihat. Dalam surat ketiga ayat 7 juga disebut dengan keterangan-keterangan dari petunjuk dalam surat kedua ayat 185. Pada umumnya hukum tambahan itu bersifat ilmiah, sebenarnya harus diselidiki dan hanya diketahui oleh orang-orang berilmu atau para sarjana yang kemudian menerangkannya kepada masyarakat ramai untuk dilaksanakan. Sebagai maksud surat kedua ayat 143 dan surat ke-41 ayat 3, memang benar bahwa Al-Quran itu mengandung keterangan bagi setiap problem hidup, tetapi haruslah diperhatikan dan dipelajari dengan seksama. Surat 16 ayat 89 dan surat ke-54 ayat 17. Orang dilarang memakan darah karena berbahaya sebagai tercantum pada hukum pokok. Maka orang dilarang memakan setiap binatang yang kebiasaan kebutuhan hidupnya memakan darah. Hal ini tentulah berdasarkan qiyas atau mutasabihat sebagai hukum tambahan yang diketahui para sarjana kemudiannya sesudah menemukan bahayanya. Selaku bukti bagi binatang yang tak boleh dimakan itu ialah alat pembunuh yang dimiliki dirinya berupa taring, racun bisa, dan sebagainya. Ketentuan ini tidak dinyatakan secara terang dalam Al-Quran. Orang harus mencegah atau setidaknya melaporkan kepada penjaga keamanan bahwa telah berlaku kejahatan atau perbuatan mesum yang dilihatnya. Sebaliknya, dia dilarang memberi kesempatan bagi pelakunya ataupun kemungkinan terlaksananya suatu kejahatan. Hal ini tidak tertulis di dalam Al-Quran secara nyata, kecuali menyuruh orang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana tercantum dalam surat ketiga ayat 104. Orang disuruh atau diizinkan memakan yang halal yang baik menurut hukum Al-Quran, tetapi tidak menerangkan mana-mana saja makanan yang baik itu. Barulah orang-orang berilmu yang dapat menentukan mana makanan yang baik bagi pertumbuhan fisik dan mental manusia. Semua itu orang dilarang memakan sesuatu yang mungkin mendatangkan bahaya bagi kesehatan diri. Mengenai masalah halal yang baik tentang makanan termuat pada surat kedua ayat 168. Yang demikian juga berlaku pada masalah-masalah lain seperti pada bidang geologi, astronomi, dan sebagainya. Semua termasuk golongan hukum tambahan. Surat kelima ayat 105 menyatakan bahwa keadaan seseorang terserah pada orang itu sendiri. Dan surat ke-11 ayat 7 menerangkan bahwa kehidupan di dunia kini adalah pengujian bagi kesadaran dan kecerdasan seseorang. Kedua ayat suci ini dapat dijadikan dasar untuk berlakunya hukum tambahan atau yang tidak tertulis nyata. Seterusnya surat ke-39 ayat 18 menyatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang baiknya, tentunya mengenai hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran, maka itulah orang-orang yang Allah tunjuki dan itulah orang-orang penyelidik.